Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, yang terkasih, yang dikasih Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun saudara berada. Ingat saudara berharga di mata Tuhan. Dan hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita renungkan. Di sana dikatakan, apakah yang Allah tuntut di dalam perintah pertama? Bapak Ibu dan semuanya yang terkasih di dalam Tuhan, dengan suatu pertanyaan, apakah yang Tuhan tuntut dalam perintah yang pertama? Kita tahu hukum Taurat itu yang pertama ada sampai ke-10 diberikan Tuhan kepada Musa, dan yang pertama sampai ke-4 itu untuk mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang pertama sampai ke-4 itu ada maknanya. Jawabannya yaitu menjauhi penyembahan berhala. Ya, jangan ada Allah lain, jangan menyembah, membuat bagimu patung, ataupun menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan lupa hari Sabat. Itu adalah hal-hal yang dituntut Tuhan untuk kita tidak mempunyai Allah lain, menjadi berhala. Ya, berhala itu artinya ada Allah lain di hadapan Tuhan selain Tuhan. Itulah berhala Bapak Ibu di dalam Tuhan. Tidak boleh. Jadi apa yang Tuhan tuntut di dalam perintah pertama, yaitu di dalam hidup kita ini tidak boleh ada Allah lain di dalam hidup kita. Ya, baik patung, jimat-jimat. Jika ada di rumah-rumah kita jimat-jimat patung ataupun sesuatu yang kita dewakan, kita tuankan, kita sembah menjadi Tuhan, pelindung, pemanis, atau buat kita kebal atau yang lainnya, segeralah dimusnahkan, karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Segala berhala. Jadi tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan kecuali Tuhan. Jadi jawabannya ialah Tuhan menuntut di dalam hidup kita untuk menjauhi berhala. Hanya Allah saja, Allah yang berkuasa, Alfa dan Omega di dalam Kristus Yesus. Kita boleh baca firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikan di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, yang menarik, firman Tuhan ini ditetapkan kepada anak-anak Tuhan, orang yang percaya, orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi zaman dahulu adalah penyembahan berhala di mana punya patung-patung. Ya, Tuhan berikan perintah itu. Nah, untuk kita orang percaya sekarang ini ada bagian-bagian yang dimana hampir sama dengan penyembahan berhala. Di sana dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan. Bapak Ibu di dalam Tuhan, jika ada di antara ini yang Bapak Ibu saudara semuanya masih terikat, segera jauhi, karena itu sama dengan penyembahan berhala. Matikan, Alkitab berkata matikan dalam dirimu. Ya, matikan. Jauhi segala hal-hal yang berhala, ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan. Jika saudara serakah, ingin menang sendiri, ingin merebut, ini yang lain, itu sama dengan penyembahan berhala. Keserakaan, tamak, pelit, itu keserakaan juga, itu adalah penyembahan berhala di mata Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 20 Bapak Ibu dalam Tuhan sampai 21, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak Ibu di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus sudah dijamin keselamatannya. Dan tapi Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. Jauhi segala hal-hal berhala. Ingat, anak-anak Tuhan harus hidup benar. Alkitab berkata, Tuhan itu memberikan kita pengertian kepada kita yang benar, karena Dia Allah yang benar, supaya kita semakin layak di hadapan Tuhan dan semakin sempurna. Mari kita jauhi berhala di dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.